Bismillah, assalamualaikum kawan. Hari ini saya mau melakukan servis ya Vario 150, kondisi motor delay ya. Nah ini muncul masalah lah di sini. Jadi dimana untuk soket DLC nya ini saya mau memasangkan scanner. Nah, kita colokan lalu kita kontak. Nah, kawan, lampu depan nyala, full pumpnya dengung, tapi scanner tidak bisa terkoneksi ya. Jadi ini enggak ada komunikasi dengan scanner ya. Jadi scanner tidak bisa berkomunikasi dengan ECU ini. Jadi apakah soket DLC nya atau apanya lah gitu, apakah kabel keropos, kita cari nanti. Nah, ini tidak bisa terkoneksi, nanti kita lihat ya, kita cek dulu untuk memangkas durasi ya. Nanti saya buka dulu itu soket DLC nya, siapa tahu kabelnya keropos. Nah ini kawan ya, kabelnya yang oranye laras putih ini kan kabelnya Kalin ya, untuk komunikasi dengan ECU ya. Nah ini ternyata di sini, jadi dia itu sudah apa ya, berjamur. Jadi makanya tadi komunikasinya gagal mulu ya dengan scanner. Nah, mungkin terkena retensi air atau gimana ya, keropos. Nah ini berjamur, jadi ya, menurut saya ini gitu. Nah sekarang kita pasangkan ya, kita colokkan scanner, kita lihat komunikasinya ini apakah bisa apa enggak ya ke scanner ini. Nah ini kawan tuh. Nah ini sekarang sudah bisa ya berkomunikasi dengan scanner ya, daripada koneksi dari kabel Kalinnya itu. Di sini kan ada Kalin, masa ke ECU, masa ke aki di paralel, terus masa terus setrum ke aki sama setrumnya ke ECU. Jadi nah itu yang Kalin yang posisinya dia berjamur ya. Nah sekarang udah bisa. Nah kita lihat nih motor ini delaynya itu di apa, Vario 150. Nah ini kita masuk, kita membaca kode kerusakan dulu, sejarah kerusakan. Wah ini kawan, sejarah kerusakannya lumayan banyak ya. Nah, lihat, kedip 7 kali, sensor temperatur mesin, berarti ECT ya. Apakah dicabut atau gimana ya, pernah dicabut atau emangnya rusak nih. Terus yang kedua, sensor TPS bermasalah, 8 kedipan ya. Nah ini 11 kedipan. Kerusakan berada di sensor kecepatan ya, pixel speed ya, kedip 11 kali. Nah 12 nya ini injektor, jadi ada 4 kode kerusakan ya yang tersimpan ya, sejarahnya dia ini. Sekarang kita masuk ke tampilan DTC ya, tampilan pembacaan tampilan DTC yang sekarang ini yang terjadi. Oh enggak ada, berarti sebelumnya ini ada aksi cabut-cabut ya. Nah ini
Nah ini ada aksi cabut-cabut, kemungkinan nyabut soketnya, temperatur mesin dari ECT, atau sensor TPS dicabut, atau kerusakan sensor speed dicabut. Nah injektor juga dicabut. Nah itu dia itu yang tersimpan itu sejarahnya itu. Jadi kemungkinan tuh aksi cabut-cabut. Nah sekarang kita masuk ke data sistem FI nya. Nah, kita lihat. Nah ini, nah bukan gas daripada sensor TPS, ini aturan ini jangan 0,5 ya, 0,4 ya, 0,488 boleh gitu. Jadi walaupun masih hidup gitu, tapi 0,5 ini terlalu tinggi. Nah ini O2 sensor pun normal ya, 3,7 volt dalam posisi diam si motor. Nah ini mode ketinggian. Nah kecurigaan saya itu di mode ketinggian ya, cocoknya itu dia itu untuk mode ketinggian ini itu di daerah pegunungan ya, dataran tinggi. Mode ketinggian 3 ini untuk di dataran rendah itu seperti di sini itu cocoknya ini di mode 1 ya, bawaan pabrik. Jadi kalau nggak salah mode 1 itu 2000 di atas permukaan laut ya. Nah kalau mode 3 ini kalau nggak salah di 4000 atau 4000 apa kalau nggak salah ya. Jadi nah setelan mode ini nanti kita rubah ya, kita pindahkan ke mode 1. Terus ini altitude ini kan mode kebiasaan si motor itu, mode ketinggiannya dia. Nah ini kemungkinan pengaruh dari situ ya, dari setelan mode yang tadi itu. Adapun kalau sudah mode 1 terus nilai altitude ini di 0,7, sedangkan standarnya dia 0,988 ya. Nah ini 0,7 berarti kalau bukan setelan mode tadi atau injektor yang terganjal kotoran ya. Jadi dia itu nilai altitude ini jadi lebih boros ya, ataupun klep in yang bocor ya, bagian klep in. Nah sekarang kita baca O2 sensornya. Nah O2 sensor ini cenderung lebih boros karena dari sejarah altitude-nya pun yaitu sudah terlihat jelas ya di 0,7, jadi lebih deras, lebih boros ya. Nah jadi mungkin itu saja